Nggak ada nih. Hilang nih semuanya. Oke. Terima kasih. Oke, selamat siang para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA72. Binus Aso School of Engineering. Kita lanjutkan ya, si kedua ini. Yang nomor 2 latihannya, cari representasi integratorial dari fungsi, di mana fungsi X adalah sama dengan 1 jika H mutlak X kecil dari 4. Kemudian fungsi X sama dengan 0 jika H mutlak X besar dari 4. Ya. Jadi ini sebenarnya dengan latihan sebelumnya sama, hanya angkanya diubah. Ya. Pengertian ini dulu ya. H mutlak X kecil dari 4. Hati-hati ya. H mutlak X kecil dari 4. Ini terjemahannya. Ini kita ambil warnanya yang lain ya. Warnanya yang oke. Jadi H mutlak X kecil dari 4 itu artinya apa? Mana sama ya. Bahwa X-nya terletak antara min 4 dan plus 4. Jelas nggak ini? Halo? Jika H mutlak X kecil dari 4, X terletak antara min 4 dan 4. Kemudian kalau H mutlak X besar 4, X kecil dari min 4 atau X besar dari plus 4. Anda masih ingat ini? Atau lupa? Coba saya tanya dulu. Halo. Anda jelas nggak ini? Kalau nggak jelas saya faktor, maksudnya kita uraikan satu-satu. Halo. Kalau nggak jelas saya ulang di sini ya. Jadi ini tintanya yang kita ambil baiknya. Yang agak. Oke. Jadi kita ambil ya. H mutlak X kecil dari 4 itu untuk menghilangkan tanda H mutlak dengan cara mempangkat duakan. Jadi kiri dipangkat 2, kanan dipangkat 2. Kemudian semuanya dipindahkan ke kiri, X kuadrat kurang 4 kuadrat kecil dari 0. Ini difaktorkan, diuraikan berapa? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B kan. Jadi kalau selisih 2 kuadrat, satu jumlah, satu kurang. Ya enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Kemudian menggunakan garis bilangan. Ini sama dengan 0 min 4, ini sama dengan 0 plus 4. Yang kecil sebelah kiri min 4, yang besar plus 4. Di depan tanda X-nya ini plus. Ya. Ini juga plus kali plus, letakkan paling kanan. Plus, paling kanan ya. Setelah itu seling plus, min, plus. Kemudian lihat tanda nih. Tanda ini positif atau negatif nih? Kecil dari 0 artinya positif atau negatif? Positif kan? Negatif kan? Halo? Ya, ini kecil 0 artinya negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, yang daerah negatif yang memenuhi syarat. Berarti ini antara min 4 dan 4. Cara menulis antara itu kecil-kecil gitu. Berarti X terletak antara negatif 4 dan positif 4. Ini dia nih. Dan ini artinya apa? Karena nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalau ini artinya
Oh ini ya udah tetap. Ini X terletak antara negatif 4 dan plus 4. Cocok ya, ini sudah terjawab nih. Oke. Sekarang yang sebelahnya lagi, sini. Yang bawahnya. Harga mutlak X besar dari 4. Supaya hilang harga mutlak, kiri dan kanan dipangkat duakan. Kemudian dipindahkan semuanya ke kiri. Ya, kemudian difaktorkan 1 tambah 1 kurang, ya enggak? Sisi 2 kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Pakai garis bilangan. Ini min 4, X tambah 4 sama dengan 0, berarti X min 4, X kurang 4 sama dengan X plus 4. 1 min 4, 1 plus 4. Walaupun ini terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Di depan X ini plus kali plus, plus. Ya, letakkan di paling kanan, kemudian selang-seling plus, min, plus. Tandanya apa? Besar dari 0 artinya tandanya positif. Ya, tandanya artinya positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Berarti yang daerah ini. Apa artinya ini? X ini kecil dari, sebelah kiri dari min 4 artinya X kecil dari min 4. Sebelah kanan dari 4 artinya X besar dari 4. Di sini atau. Nah ini dia nih. Ya ini nih. Oh sebentar. Tetapi karena nilainya ya di ujung ini artinya kan minta hingga nih. Di ujung sini minta hingga, di ujung sini plus tak hingga. Nah, kalau dia kecil dari min 4 artinya X itu terletak antara apa? Min tak hingga sampai min 4 enggak? Halo? Halo? Jelas enggak itu? Ini diterang secara rinci ya, rinci sekali. Ya. Ini artinya antara minta hingga sampai min 4. Berarti X terletak antara minta hingga sampai min 4. Jelas enggak nih? Ini terjemahannya ini. Ini di sini berarti ini bisa diganti dengan X terletak antara min tak hingga sampai min 4. Atau nah, sebelah kanan dari 4 paling jauh kan plus tak hingga. Berarti X-nya ini terletak antara apa? Antara 4 dengan plus tak hingga. Antara 4 dengan plus tak hingga. Ya kan? Ini. Sini atau. Jadi yang X kecil dari min 4 diganti X sama dengan X antara min tak hingga sampai min 4 ini dia kan. Kemudian yang ini X besar dari 4. Besar dari 4 artinya dari 4 sampai plus tak hingga. Jadi X terletak antara 4 dengan tak hingga. Jadi ini artinya X terletak antara 4 dan plus tak hingga. Jadi X besar dari 4 bisa diganti nih. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Jelas, Halo Pak. mahasiswa? Halo, Pak. Iya, Ya, jelas, Pak. jelas ya. Kemudian baru jadi yang dipakai yang bawah ya. Ya ada min tak hingga sampai min 4, 4 sampai tak hingga, dan min 4 sampai 4. Biasanya dari urutannya min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4, 4 sampai plus tak hingga. Jadi 3 bagian ya. Yang bawahnya ada 2 bagian, di atas 1 bagian. Baru kita kerjakan integral for real-nya. Ya, integral for real. Apa rumusnya integral for real? Halo? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Nah, kemudian kita cari komponen-komponen dari
Ini yang kita cari integral Fourier ya. Integral Fourier bukan transformasi Fourier. Salah sih. Halo? Masih ingat integral Fourier? Apa rumusannya? Rumus umumnya apa? Coba kita tulis dulu. Sorry. Integral Fourier apa? Fungsi X ini waktu kemarin mungkin ada salah ya. Ini transformasi Fourier ya. Maaf, ya, yang kita cari bukan integral Fourier, transformasi Fourier ya. Mohon maaf, ini ada salah. Coba. Jadi pertanyaannya ini agak ada ganti nih. Cari transformasi Fourier nih. Ya. Kalau integral itu bisa juga, ya enggak apa-apa lah. Kita cari ini juga ya. Integral Fourier ini. Draw. Ini kan. Integral Fourier itu adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga. Oh, berarti yang pakai ini adalah bukan integral Fourier ya. Karena integral Fourier itu 0 sampai tak hingga itu awalnya. Sedangkan ini min tak hingga sampai tak hingga ya. Oke, enggak apa-apa. Min tak hingga. Jadi ini ya. Transformasi Fourier. Enggak apa-apa ya. Ini adalah A alfa kali kosinus alfa X ditambah B alfa kali sin alfa X, ini kurung, kali D alfa. Ya kan? Di mana A alfa sama dengan, masih ingat? Halo? Apa rumusnya? Kalau integral Fourier? Ya, A alfa sama dengan seperti, ya, seperti integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi X kali kosinus alfa X dx. Dengan B alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali sin alfa X dx. Kalau ini D alfa ya, hati-hati nih, D alfa. Ya. Jadi kalau integral Fourier representasinya itu adalah integral 0 sampai tak hingga
A alfa kali cos alfa X ditambah B alfa kali sin alfa X D alfa. Jelas sampai sini? Halo? Baik, kita cari dulu ya. Jadi berarti kita cari A alfa dulu. Berapa? A alfa sama dengan apa? Seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali cos alfa X dx. Nah, ini dipecah menjadi A alfa sama dengan seperti, ini dipecah menjadi 3 bagian tadi kan. Ingat tadi di sini terbagi 3, ada 3 bagian ini. Min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4, 4 sampai tak hingga. Kita pecah jadi 3 bagian ya. Sehingga ini menjadi integral min tak hingga sampai 4, fungsi X-nya berapa, kali kosinus alfa X ditambah, dx ya. Ada dx-nya. Kali dx ditambah integral min 4. Ini sampai min 4 ya. Min tak hingga sampai min 4. Kemudian min 4 sampai 4. Ini berapa fungsinya? Cos alfa X dx ditambah integral dari 4 sampai plus tak hingga. Berapa fungsi X-nya? Cos alfa X dx. Kurung tutup. Tahu maksudnya? Ini min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4, 4 sampai tak hingga. Ini yang tadi ini, batasannya ini. Min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4, 4 sampai tak hingga. Jelas sampai sini? Halo? Diambil dari sini ya. Halo? Aduh, susah banget kalau jawabnya. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, makasih dijawab. Yang lain jawab dong. Kalau diam aja kan saya bingung. Jadi ini Anda nih perhatiin enggak nih. Nah, kemudian baru kita masukkan sini. Coba lihat di sini antara min tak hingga sampai min 4 dan 4 sampai tak hingga berapa? Fungsi X-nya berapa? Halo? X antara min tak hingga sampai min 4 dan 4 sampai tak hingga, fungsi X-nya berapa nih? Ini fungsi X-nya sama dengan 0. Isinya 0 sini. Mana ya? Min tak hingga sampai min 4, 0. 4 sampai tak hingga 0. Nah, terus lihat lagi sini. Antara min 4 sampai 4, fungsi X-nya adalah 1 ya. Adalah 1. Nah, antara min 4 sampai 4 adalah 1. Yang 0 ini hilang kan? Mengapa? Karena ini sama dengan 0. Ya. Integral 0 tertentu adalah sama dengan 0. Ini tertentu sama dengan 0. Jadi tinggal yang ini aja yang tinggal. Kita cari. Ya kan? Sehingga yang tinggal adalah A alfa sama dengan integral min 4 sampai 4 1 kali cos alfa X dx. Ya. Di sini A alfa sama dengan seperti integral min 4 sampai 4. Nah, ini 1 kali cos alfa X dx. 1 ini hilang ya boleh ya. 1 ini hilang sehingga ya mau tulis boleh integral dari 1 kali cos alfa X dx. Ya. Integral 1 min 4 sampai 4 integral 1 cos alfa dx sama dengan kita ganti berapa? Seperti 1 ini kan hilang boleh. Nah, ini sudutnya beda nih. Cos U dx. Harusnya cos U du. Kasih jarak sini. Integral min 4 sampai 4. Cos U. Ini mau dikurung boleh ya. Cos U dx. Du. Dx dirubah du. Nah, turunannya berapa sini? Berapa turunan di sini? Du-nya tak ada X. Alfa konstanta pengali. Integral 1. Diferensial X adalah 1 dx. Alfa kali 1 dx kan alfa dx. Pada yang ada dx saja terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1 dikalilah dengan seper alfa. Sehingga ini menjadi, ya jelas nih ya. Karena seper alfa kali alfa dx kan dx. Plus 1 dx.
Dan ini dikalikan pi kali alfa pi atau pi alfa boleh ya. Pi alfa. Nah, integral cos apa? Integral cos U du. Apa? Integral cos U du adalah apa rumusnya? Halo, ini rumus di SMA integral atau kalkulus 1. Integral cos U du adalah sin U ya, sin U. U ini adalah alfa X. Agak batas min 4 sampai 4. Ya. Kemudian dimasukkanlah X yang diganti adalah X-nya yang diganti. Jadi hasilnya seperti alfa dikali sinus. Masukkan yang pertama. Agak X yang batas atas adalah 4. Berarti sini alfa kali 4. Alfa kali 4 dikurang sinus dari alfa kali min 4. Itu ya. Min 4. Disama dengan seperti alfa kali ini menjadi sin 4 alfa. Ini seolah minnya keluar, padahal ini di kuadran keempat nih, negatif. Jadi seolah ini keluar. Jadi seolah di min kali min plus sin 4 alfa. Maka hasilnya berapa sini? Seperti alfa dikali sin 4 alfa tambah sin 4 alfa berapa? 2 sin 4 alfa. Ya. Sehingga hasilnya menjadi 2. Gitu. Ini sin 4 alfa. Alfanya ini pindah ke belakang. Ya. Alfanya pindah belakang. Ini pi. Ini pi. Ya. Sudah jelas? Ya, 2 per pi kali sin 4 alfa per alfa. Ya. Sampai sini ngerti nih? Halo? Atau mau dikurung ini boleh begini ya. Nah, ini adalah A alfa. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, bagaimana B betanya? B alfanya, sorry. B alfanya. Nah, B alfa sama dengan apa? Seperti integral min batasnya dari apa? Min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali kalau B itu sin ya. Sin alfa X boleh dikurung ini dx. Ya kan? Tadi mana tadi? Ini. B alfa adalah seperti integral min tak hingga ber hingga fungsi X sin alfa X dx. Juga dipecah dari 3 nanti ya. Pecah dari 3 sama caranya yaitu B alfa sama dengan apa? Seperti nah ini pecah nih. Ini min tak hingga sampai min 4, fungsi X-nya berapa dari sin alfa X dx. Ditambah min 4 sampai 4, berapa fungsi X-nya kali sin alfa X dx. Ditambah, kemudian dari 4 sampai tak hingga, fungsi X-nya berapa dari sin alfa X, ini alfa X, dx-nya dikurung aja ya, dx. Sehingga B alfa sama dengan alfa, oh ya ini, yang antara min tak hingga sampai min 4 dan 4 tak hingga ini sama, berapa tadi? Soalnya tadi. Ini, min tak hingga sampai min 4, atau satu lagi 4 sampai tak hingga, itu adalah fungsi X-nya 0, ganti 0 ya. Berarti ini di sini diganti ini, min tak hingga sampai 4, 0, 4 sampai tak hingga 0. Tetapi yang satu lagi dari min 4 sampai 4 antara min 4 sampai 4 fungsi X-nya 1. Masuk sini. Fungsi X-nya 1 nih. Ini 1. Oh. Ini adalah 1 begitu. Ini integral 0 0 ya, hilang. Ya. Sehingga tinggal apa? Seperti kali ini integral min 4 4
Ini 1 kali sin alfa X dx. Ini menjadi seperti kasih jarak, terus ini min 4 sampai 4 sin U dx, harusnya sin U du. Sin U du. Nah, du-nya ini berapa nih? Alfa kali turunan X adalah 1 dx. Padahal di sini hanya dx saja, terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1 dikalilah seper alfa. Sehingga ini hasilnya seper pi alfa. Nah, integral sin U du, rumusnya apa? Min cos U. Min cos U, hati-hati. Min cos U. Ya, min cos U, agak batas min 4 sampai 4. Ya, integral sin U du adalah min cos U. Lalu integral cos adalah sin. Karena turunan cos min sin ya. Min plus, cocok ya. Nah, ini minnya boleh keluar, jadi min 1 per pi alfa dikali tinggal cos alfa X dikurang, cos alfa X. Cos alfa X agak batas min 4 sampai 4. Ya. Jadi minnya dikeluarkan, ini minnya dari luar. Sehingga hasilnya min 1 per pi alfa, dimasukkan kosinus dari alfa kali 4, alfa kali 4 dikurang kosinus dari alfa kali min 4. Sama dengan apa? Kali 4. Min seperti alfa kali cos 4 pi. Nah, kosinus dari min apapun tetap positif. Jadi ini kurang kosinus 4 alfa. Ini coret enggak nih? 0. Hasilnya 0 kali ini hasilnya 0. Halo, sampai sini jelas? Halo. Saya kok pengajaran tadi lemas, enggak ada yang jawab gitu. Jelas kan sampai sini? Mengapa 0? Jelas, Pak. Karena Anda tahu kalau kosinus dari min X adalah cos X. Ya. Karena letak di koran keempat. Ya. Koran keempat itu cos positif dua-duanya. Baik koran 1 dan 4. Nah, baru Anda jawab integral Fourier apa? Setelah dapat A alfa atau A omega dan B omega, baru Anda jawab representatif. Ya. Representasi integral Fourier. Adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari A alfa kali kosinus alfa X ditambah B alfa, ya boleh alfa X ya. Dikurung ya boleh kali B alfa dikali sin alfa X kurung D alfa. Ya. Sehingga fungsi X adalah integral 0 sampai tak hingga. Nah, A alfanya berapa tadi? A alfanya ini. A alfanya salin. Berapa A alfanya? A alfanya 2 per pi ini dalam kurung ya. 2 per pi kali sin 4 alfa per alfa. Ya enggak? Coba lihat. 2 per pi dalam kurung sin 4 alfa per alfa. Enggak pakai kurung juga boleh ya. Oke. Ditambah ini A alfa baru dikali cos ya. Dikali cos alfa X ditambah B alfanya berapa tadi? B alfanya 0. Ingat B alfanya 0. Ini 0 kali sin alfa X D alfa. Berarti 0 ini hilang ya. Yang 0 ini hilang tinggal ini aja. Sehingga fungsi X-nya sama dengan apa? Fungsi X-nya sama dengan apa? Ingat konstanta ini 2 per pi ini adalah konstan. Bukan, karena ini D alfa ya. Karena D alfa berarti ini bukan alfa, boleh keluar. 2 per pi boleh keluar. Integral 0 tak hingga dari apa? Dari sinus
4 alfa kali kosinus alfa X, hati-hati, per alfa D alfa. Inilah jawabannya. Tidak diselesaikan ya sampai sini. Jadi fungsi X sama dengan 2 per Pi, ya 2 per Pi dikeluarkan, integral nota hingga sin 4 alfa kali cos alfa X kali D alfa, boleh di atas juga, per alfa. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Inilah representasi integral Fourier. Halo. Saya lupa ini apakah ini atau transformasi Fourier ini. Nanti kita lihat ya di soalnya. Nah, apa kita latihan ya? Ada dua kemungkinan, bisa integral Fourier, bisa juga transformasi Fourier. Ya, jalannya beda, ya, jalannya agak beda. Dua-dua kita pelajari, ya. Alright. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Sungguh-sungguh jelas. Kalau Anda mungkin jelas, tapi yang lainnya, teman yang lain kok diam saja. Jelas, Harusnya. Pak. Yang lain bagaimana? Jelas, Sudah Pak. jelas? Yang prianya? Mahasiswa yang laki-laki, yang pria? Sudah jelas? Jelas, Pak. Yang jawab Anda sendiri. Yang lainnya mana tuh suaranya? Nggak ada. Oke, ya kemungkinan integral Fourier atau transformasi Fourier. Dua-duanya dipelajari ya. Baik, kalau sudah kita masuk yang terakhir. Ini tadi nomor berapa ya? Ini nomor 2 baru ya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3 ini sebetulnya mengulangi minggu yang lalu ya. Yang hari ini tadi kan 45 kita bahas tadi. Ini. Hitung isi limas. Kadang-kadang disebut apa bidang 4 ya. Bidang 4 itu limas ya. Limas atau bidang 4 yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat ya. Bidang-bidang koordinat. Bidang koordinat itu adalah bidang X sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0, bidang Z sama 0. Ini bukan garis ya, tapi bidang ya. Bidang X sama 0 itu, bidang Z sama 0 ini bidang alas. X sama dengan 0 berarti dia di sumbu X-nya tegak lurus bidang ini. Y sama 0 juga sumbu Y-nya tegak lurus bidang Y sama 0 ya. Oke, kemudian dan jadi dibatasi bidang-bidang koordinat dan bidang Z sama dengan 20 kurang 5X kurang 4Y. Nah, kemudian volumenya dia ditanyakan isi ya atau volume dalam ya dalam koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius, volume adalah bisa menggunakan double integral Z D area. Bisa triple, bisa double ya. Oke, sampai sini jelas? Halo? Ini soalnya. Nah, kalau kita gambar untuk menggambarkannya, kita ini dulu. Cari titik potong pada ini bidang ini pasti memotong sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau dia memotong sumbu X, berarti X-nya nak 0 ya. Berarti yang 0 apa? Selain X apa? Y 0, Z 0. Ini mencari titik potong dengan sumbu X. Coba masukkan. Z adalah 20 kurang 5X kurang 4Y. Coba masukkan. Z-nya 0, 20 kurang X-nya kita mau cari, Y-nya 0. Y 0, Z 0. Berarti X yang kita cari. Itu artinya dia memotong sumbu X. Nah, berapa nih? Kalau kita cari sini. Ini sama dengan apa? Ini 0 hilang ya. Min 5X pindah ke kiri plus 5X sama dengan 20. Berarti X berapa? X berapa? Halo? 5X sama 20. X adalah
20/5 sama dengan 4. Berarti titiknya adalah X4, Y0, Z0. Y0, Z0. Ya kan? Y0, Z0, X-nya 4. Jadi X-nya sini 4 ya. X-nya 4. Berarti titiknya nih. 4,0,0. Ini terletak pada sumbu X. Begitu gak kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, Y-nya tidak 0 ya. Berarti selain Y apa? X dan Z. Jadi X-nya 0, Z-nya 0. Coba masukkan. Z sama dengan 20 kurang 5X kurang 4Y. Z-nya 0, 20 kurang X-nya ganti 0, Y-nya kita mau cari. Ini 0 hilang ya. Min 4Y pindah ke kiri. Jadi plus 4Y sama dengan 20. Berapa Y? 20/4. Berapa tuh? Ini 4, ini nih 5. Maka titiknya menjadi X-nya 0, ya, X-nya 0, Y-nya 5, Z-nya 0. Nah, ini X-nya 4, ini Y-nya 5, ya kan? Nah, demikian juga titik potong dengan sumbu Z, pasti Z 0 ya. Kalau Z 0, ya. Berarti selain dari Z adalah X dan Y. X 0, ya, X 0, Y 0. Nah, masukkan dalam bidangnya 20 kurang 5X kurang 4Y. Nah, Z yang kita cari 20 kurang 5 kali X-nya 0, Y-nya 0. Ini 0 hilang, maka Z berapa? 20. Ya, sehingga titiknya adalah X-nya 0, Y 0, Z-nya 20. Z-nya 20. Sampai sini jelas? Halo, ini dulu. Ini mau menggambarkan sketsanya. Halo. Jelas sampai sini? Iya, Pak. Yang mahasiswi? Semuanya Jelas, online ya. Pak. Oke. Kalau sudah, kita gambarkan sketsanya. Ini sumbu atau poros X. Ini sumbu atau poros Y, ini Z. Ini misalnya 20 situ. 20 ya. Ini tahu tadi kan? Coba lihat tadi. X-nya 4. Nah, itu. X-nya 4. Jadi 4 itu di sini misalnya. Sini 4. Ya, bagi 5. Ini 4. Kemudian Y-nya. Y-nya 5. Ya, sini. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini susah gambarnya nih. Garisnya. Ini. Susah. Nggak bisa pakai mistar sini. Karena aduh, susah digambar ya. Nekat aja, udah. Nekat. Oke. Nah, gambar ini yang bidang segitiga inilah bidang tadi Z adalah 20 kurang berapa? Z adalah 20 kurang 5X kurang 4Y itu ini. Bidang segitiga ini. Ya. Yang memotong sumbu X di 4,0,0, memotong sumbu Y di 0,5,0, memotong sumbu Z di 0,0,20. Itu maksudnya. Oke. Nah, kita bisa hitung sebetulnya berapa volume limas ini ya nanti ya kita tes. Oke, kita sekarang dia minta sini menghitung volumenya dengan menggunakan koordinat kartesius. Tentukan batasannya. Coba Anda tentukan kalau X konstan, maka X terletak antara apa? Kalau konstan X antara, kalau gambaran segitiga sini, atau sumbu X ini. Ini sumbu Y,
Sini Y, sorry, ini X nih. Sumbu X, sumbu Y. Ini 4, ini 5. Garisnya ya. Nah, S konstan itu di 0 sampai 4. Nah, ingat, ini bukan 4 segi panjang atau persegi atau bujur sangkar, maka Y-nya dari sini ke sini. Y dari sini ke sini, Y-nya dari sini ke sini. Ke garis ini. Nah, garis ini bisa cari enggak? Halo, supaya cepat jalannya gimana? Pakai segmen garis ingat enggak? X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu ini, A-nya 4, B-nya 5. A itu adalah poros X yang dipotongnya, sumbu X yang dipotong plus 4, Y ini potongnya plus 5. Kalau negatif, tulis negatif ya, misalnya di bawah negatif 5. Nah, B-nya minimal gitu. Karena ini positif, positif. Baru masuk nih X per A-nya 4, Y per B-nya 5. Nah, kita mencari Y-nya. Berarti Y per 5 sama dengan apa? 1 dikurang X per 4. Kemudian 5-nya kali silang. Ya, kali silang sana. Jadi Y adalah 5 kali 1 kurang X per 4. Jelas sampai sini? Ini namanya persamaan tadi apa? Segmen garis. Ya. Persamaan segmen garis. Ini yang Anda belajar program linier, mesti kan enggak? Ya. Nah, ini yang garis ini Y sama dengan 5 kali 1 kurang X per 4. Nah, berarti Y-nya di sumbu X, Y berapa? Y 0 enggak? Di sumbu X, Y 0. Sampai garis miring nih, garis segitiga nih. Hipotenusanya Y sama dengan 5 dikali 1 dikurang X per 4. Itu nih. Oke, pakai 2-nya aja kan. Jadi volume adalah, ini volume 5 maksudnya, adalah double integral Z di area. Nah, X-nya dari 0 sampai 4, kemudian Y-nya dari 0 sampai 5 kali 1 kurang X per 4, kemudian sini Z-nya adalah, Z-nya tadi berapa? 20 kurang 5X kurang 4Y, betul nggak? Boleh. Ya, 20 kurang 5X kurang 4Y ya. Z adalah 20 kurang 5X kurang 4Y. Kurung. Terus ini apa nih? Ini Z, D area. D area itu DX DY atau DD? Kalau Y dalam, DY dulu, X di luar, DX. Ini yang disebut D area. D area adalah DY DX atau DX DY. Halo, jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke. Ini Z-nya ya. Ini hati-hati ini Z-nya. Ini Z-nya. Sudah diganti. Nah, ini artinya volumenya sama dengan apa? X dari 0 sampai 4. Nah, si DX ini boleh keluar. Keluar sini DX. Y-nya dari 0 sampai 5 kali 1 kurang X per 4. X per 4. Yang tinggal sini adalah, karena Y ya, Y yang tinggal sini, yang ini kita pecah menjadi 20 kurang 5X. Ini adalah konstan, bukan Y, ini 4Y, DY. Ya, kita kerjakan yang dalam dulu ya. Berarti kita kerjakan yang paling dalam. Nah, ini hasilnya apa? X-nya dari 0 sampai 4, dx. Nah, ini 20 kurang 5X kurang 4Y. 20 kurang 5 ini adalah dianggap konstan, karena tidak mengandung Y. Sehingga enggak, kalau konstan misalnya 7, integral 7 dy apa? 7Y kan. Jadi konstannya ikut konstannya adalah 20 kurang. Konstannya adalah 20 kurang 5X. Integral dy, Y. Gitu. Y.
dikurang 4 kali integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Harga batasnya, nih, harga batasnya 0 sampai 5 kali 1 kurang X per 4. Kurung tutup. Halo, sampai sini jelas? Ini enggak, nih ada Y-nya, ini ada Y setengah Y kuadratnya. Ya. Ini konstan tadi kan, integral konstan misalnya 7DY, 7Y. Nah ini ikut aja, ikut pengali aja ini, 20 kurang 5X ikut, integral DY, Y, 4 pengali, Y pangkat 1 DY, 1/1 tambah 1 Y 1/2, Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 5 kali 1 kurang X per 4. Ini X per 4 ya. 4. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Halo? Yes, Pak. Ya, saya nggak tahu waktunya kemarin tuh dihubungi 200 menit ya. 5 soal tuh kira-kira 200 menit gitu harusnya. Nah, setelah ini baru Anda selesaikan lagi volumenya berapa? Volumenya sama dengan ini masih ini ya. Integral X dari 0 sampai 4 dx. Nah, ini selesaikan. Ini terselesaikan. 20 kurang 5x, Y batas atas, Y batas atas dikurang Y batas bawah. Y kurang Y ya. Y batas atas, ini tadi 20 kurang 5x, ya kan? 20 kurang 5x ini konstan. Y batas atas, ini 5 kali, ya. Y batas atas, 5 kali 1 kurang X per 4. Ya enggak? Y batas atas, diganti 5 kali 1 kurang X per 4, dikurang Y batas bawah, 0. Y kurang Y ya. Y batas atas kurang Y batas bawah. Berarti sini Y batas atas dikurang Y batas bawah. Gitu. Oke, kemudian sebelahnya apa tuh? Dikurang, ini bisa dikecil ya, dicoret. 4 kali setengah 2 ya. 4 kali setengah 2. Jadi min 2 ya. Min 2, terus apa? Min 2. Y kuadrat, nah, ini yang diganti nih, Y kuadrat. Yang dikurangan mana ini? Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Y kuadrat batas atas adalah 5 kali 1 kurang X per 4 pangkat 2 dikurang batas bawah. Ini 2 nih, kurang salah. Dikurang 0 kuadrat, enak. 0 kuadrat. Benar gitu? Y kuadrat batas atas, 5 kali 1 kali X per 4 kurung kuadrat semuanya, dikurang 0 kuadrat. Ini tadi min 2 ya. Oke, min 2 ini di luar kurung kurawal. Ya, ini. Ini. Oke. Nah, ini kita selesaiin dulu berapa? X dari 0 sampai 4 dx. Nah, ini gimana hitungnya nih? Halo? Bagaimana supaya ini ada pangkat 2 nih menjadi pangkat 2 gimana nih? Anda lihat nih, kalau ini, oh ini berarti supaya sama, ini 1, 20, supaya 1 keluar 20 enggak? Coba keluarkan 20. Ini kan 20 kurang 5x per 20. Sama enggak ini? Halo? 20, coret 20 kan sama ini. Ini sama ini kan? Ini 20, ini keluarkan 20, dikali 20, dibagi 20. Ini kurang 0 hilang, tinggal apa? Ini dikali dengan 5 kali 1. Bisa gerak. Ya, 5 kali 1 kurang X per 4. Kita mau jadikan ini ya. Kurang 0 hilang ya kan? Ini menjadikan sama ini, berarti ini harus jadi 1. Ini kan 1 sini. Supaya 20 jadi 1 dikali 20 dibagi 20. 20 per 20 1 enggak? Ya. Nah, dikurang. Nah. Hati-hati ini pangkat 2 ya. 2 kali apa nih? 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2, 25.
kali 1 kurang X per 4 pangkat 2. Loh. Baterai, aduh. Baterainya udah hampir gitu. Ya. Baterai notebooknya jadi ini. Oke. Ya. Paham ini? Nah, ini pangkat. Jadi ini kan 2 kali, ini dikurung pangkat 2. Pangkat 2 apa? 5. Oh, ini 5 pangkat 2 ya sini, sebentar. Ini 5-nya masuk ya, sorry. Ini 5-nya pangkat 2 sini. Bro. Nulisnya nggak bisa begini ya. Harus begini ya. Kok ada bisa nulis? Kok nggak bisa nulis gitu? Wah, kacau begini. Ini step dulu ya. Hilang. Oke, delete. Ini gara-gara baterainya tadi hampir habis ya. Saya buru-buru. Oke. Coba lihat PowerPoint-nya udah kelihatan? Halo? Udah, Pak. Oke, kali ya. Mohon maaf ini ada mudah-mudahan bisa. Ya, coba. Jadi ini tadi ini kurung kurawalnya sini ya. Kurung kurawal pangkat 2 ini 2 kali atau ini siku ya sini. Kurawal betul. Kurawal lagi sini, oke, enggak apa-apa ya. Yang ini maksudnya ini yang di pangkat 2 kan. Pangkat 2 kan 5 di pangkat 2 kan berapa? 25. Ini di pangkat 2 kan X per 4 pangkat 2 ya kan? Kurang 0 hilang. Betul enggak? Ini hilang ya. Kurung tutup. Oke. Ini hasilnya V adalah X dari 0 sampai 4 dx. Ini tinggal yang dalam dibagi ya. Ini menjadi berapa nih? 20 kali, ini 20 bagi 21, 5x bagi 20 berapa? Dibagi 20, bagi 5 ini x, 20 bagi 5, 4. Kali 1, kali 5 ya, sorry. Di sini kali 5 kali 1 kurang x per 4. X per 4. Dikurang, ini dikalikan berapa? 50. 1 kurang X per 4 pangkat 2. Nah ini 20 kali 5 berapa? Halo, supaya ini maksudnya supaya mudah hitungannya ya. Kalau enggak Anda sini pusing kan? Tadi ini sebelumnya dikali-kali ini pusing. Ini pangkat 2 lagi. Nah supaya ini bentuknya sama, ini pangkat 2, ini tetap. Tinggal ini kalikan 2 kali 25, 50. Ini dijadikan bentuknya sama. Yang bentuk ini menjadi ini. Jadi gini. Nah, 20 kali 5 adalah berapa? DX-nya letak belakang. 20 kali 5, 100 kali. Nah, ini sama. Yang ini sama ini. Dikalikan pangkat 2 enggak? 1 kurang X per 4 pangkat 2. Kurang 50 kali 1 kurang X per 4 pangkat 2. Kurung. DX-nya letak di belakang. Nah, kan berarti ini bisa dijumlahkan nih, 100 kurang 50. Betul enggak? Namanya sudah sama sekarang.
1 kurang X per 4 pangkat 2. Sehingga volumenya adalah X-nya, nah ditulis juga boleh ya, ini sudah tinggal 1 aja, X. Atau mau tulis boleh 0 sampai 4. 100 kurang 50 berapa? 50, 1 kurang X per 4 pangkat 2 dx. Saya tanya dulu, sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, nah baru kita menghitung dia. Gimana? Ya, ini tadi ketiga nih saya. Oke. Nah, 50-nya ini konstan ya. 50 ini boleh keluar, boleh ya. Kita keluarkan. Jadi volumenya adalah 50 dikeluarkan. Oh, sorry, ini harus kasih jarak. 0,4, X-nya boleh dihilangkan yang ini. 50 keluarkan, tinggal apa? U pangkat N dx. Harusnya U pangkat N du, sengaja ya. Dikeluarkan. U-nya berapa tadi? 1 dikurang 5 per 4X ya. X per 4, sorry. X per 4 pangkat 2 dikurang ya. dx ya. Ingat dari ini. 50 keluarkan, ini U pangkat 2 dx. Harusnya U pangkat 2 du, sengaja ya. U pangkat 2 du, sengaja. du. Nah, du ini berapa nih? 1 turunkan 0, ini seperempat kan nih, min seperempat X. Min seperempat X diturunkan berapa? Min seperempat kali 1 dx. Betul enggak? Halo? Halo? U pangkat N, ini 2 ya. U pangkat N, N-nya 2. Ini tadi kan. U pangkat N dx. U pangkat N dx diubah menjadi U pangkat N du. Ini paham nggak nih? Halo? Ini belum selesai ya? Boleh jawab. Halo? Paham, Pak. Nah, U pangkat N du ya. Nah, kalau Anda bingung udah itu dulu deh. Kita salin dulu aja lah. Jadi ini. Oke. Insert draw. Ya, tadi kan keluarkan 50 ini dx. Begitu enggak gitu? Supaya enggak bingung. Ini ya. 50 keluar, tinggal yang belakang nih tetap sama. Oke. Sekarang ini dx ini jadikan du. Jadi 50 kasih jarak 0,4 U. U-nya ini pangkat N du, sengaja du, sengaja. Nah, du ini turunannya berapa? 1 turunkan 0. Terus seperempat X turunkan seperempat, gitu kan? Ya enggak? 1 kurang ini 0. Ini min seperempat dx, betul enggak? Ini turunkan 0 kurang seperempat, harusnya seperempat kali 1. Seperempat kali 1 kurung kali dx. Kan gitu. Ya. Ini turunnya 0. Ini min seperempat kali 1. X turunannya 1 ya. Kali 1 ini. Kali 1 dx. Berarti ini sama dengan apa? Min seperempat dx. Ya enggak? Nah, tadi soalnya ini ada dx-nya ada. Jadi terjadi kelipatan apa sini? Kelipatan dari min seperempat. Maka di depannya dikali dengan kebalikannya. Kebalikannya min 4/1. Betul enggak? Min 4/1. Paham itu? Halo? Halo, turunan dari ini kan 1, 0. Ini min seperempat kali 1. Kurung semuanya kali dx. 0 kurang seperempat, min seperempat, dx. Yang ada mula-mula dx saja, terjadi kelipatan min seperempat, si du ini. Min seperempat supaya jadi 1 kali kebalikannya, min 4/1. Nah, sehingga ini hasilnya, ini dikalikan 50 kali min 4, min 200. Nah, berapa ini? U pangkat N, jadi 1/2 tambah 1, 3 kan? U pangkat N plus 1, 2 tambah 1, 3. Agak batas 0,4. Nah,
Terus sepertiga ini bisa kalikan dikeluarkan kali min 200. Berapa tuh? Min 200 per 3 kali, tinggal ini kan yang kita hitung. Ini sudah keluar. 1 dikurang, yang diganti X-nya. X batas atas berapa? 4. 4 batas atas per 4 kurung pangkat 3. Di 1 kurang X per 4, X-nya batas atasnya 4, dikurangi 1 dikurang X batas bawahnya 0 per 4 pangkat 3. Ya nak? 1 kurang X per 4, X batas atasnya 4, kurung ke 3. Ini juga 1 kurang X per 4, X batas bawah 0 per 4, kurung ke 3. Sehingga ini adalah min 200 per 3 kali apa? Ini 1 kurang 4 bagi 4, 1 pangkat 3. Ini 1 kurang 0 bagi 4, 0 pangkat 3. Jadi min 200 per 3 kali berapa nih? 1 kurang 1, 0 kan? Hilang. Jadi 0 min 1 pangkat 3, 1. Sehingga hasilnya berapa nih? Min kali min plus 200 per 3 dapatnya. Atau mau selesaikan boleh ya, terserah. 200 per 3 atau ini dapatnya 6 ya. 3 kali 6, 68, 6 kali 3, 18, 66, 2 per 3 gitu ya. Oke, biar bulat ya 200 per 3. Sekarang kita cek, betul nggak nih? Kalau ini mencari cara SD, gimana? Luas alas, ini alasnya 4 sama 5. Apa tuh? Volume adalah luas alas, alasnya adalah 5 kali setengah kali 4 kali sepertiga tinggi. Tingginya 20. Sepertiga tinggi. Hasilnya apa tuh? Halo? Ini 5, ini setengah kali tinggi, ini 2 ya. 2 kali 5, 10 kali sepertiga kali 20, 20 per 3, hasilnya 200 per 3. Sama nggak jawabannya? Halo? Sama nggak jawabannya? Sama ya. Jadi ini kita periksa secara SD. Luas alasnya berbentuk luas segitiga. 5 alasnya tingginya 4, berarti 5 kali setengah kali tinggi, 5 kali setengah kali 4, ya kan? Kali sepertiga tinggi limas. Sepertiga tinggi limas. Sepertiga kali tinggi limas 20. Hasilnya 200 sepertiga, hasilnya juga sama. Itu periksanya. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Tidak ada suara lagi. Memang harus adil. Maaf, karena saya baru sembuh itu, jadi hari ini belum bisa masuk ke sana. Ya, berikutnya pasti onsite ya. Karena ini hybrid. Oke? Any question so far? Sejauh ini ada yang mau tanya? Halo mahasiswa, ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Modelnya, hitungannya memang kadang-kadang sedikit kompleks ya. Untuk memudahkan, ya kita modifikasi begitu. Oke, ini yang tadi nomor 3. Nah, sekarang 45 yang tadi yang saya jelaskan pagi tadi modelnya sama ya. Mana ya? Nih. Ayo, coba kerjakan ini deh. Ini dikerjakan, gimana? Ya, kita kerjakan. Nomor 4 gimana tuh? Jari-jarinya 4, tingginya 7 ya. Tinggi 7. Kalau kita gambarkan, jari-jarinya 4 ya, tinggi 7 ya. Jadi nomor 4 ini adalah tabung ya atau silinder. Tabung atau silinder di mana jari-jarinya 4, tingginya 7. Betul ya? Lalu kita gambarkan, nah, gambar sketsanya X, Y, Z. Ini alasnya bentuk lingkaran, jadi digambarkannya bentuk elip, ya, elip.
Elip. Nah, ini tingginya adalah 7. Tingginya 7. Berarti ini tingginya ini adalah bidang Z sama dengan 7 ya, mendatar. Di alas, ya di alas Z sama dengan 0. Ini alas ini Z 0. Ini 0 sampai jarinya 4, tingginya 7. Nah, kita tentukan dulu. Tetanya berapa, jari-jarinya berapa, Z-nya berapa. Nah, ini pakai triple. Integral lipat 3 cacing ya. Karena ini melingkar, ya, karena ini melingkar, berarti 0 sampai 360 derajat, tapi dalam radian 0 derajat adalah 0 radian, 360 derajat adalah 2 pi radian. Oke ya, melingkar, lingkaran ya. Jarinya dari 0, jarinya 4, berarti dari 0 sampai 4. Nah, Z-nya di alas Z sama dengan 0, di alas Z sama dengan 0. Tingginya 7, berarti bidang atasnya, bidang tutup dari apa? Silinder atau tabung ini adalah Z sama dengan 7. Udah. Karena melingkar, kita menggunakan koordinat tabung. Koordinat tabung apa? D area sama dengan apa? R, dr, d theta. Ya enggak? R, dr, d theta ya. Maka volume tabung sama dengan apa? Triple integral dV. Terus integral triple integral dV sama dengan dV adalah dz kali d area. Nah, d areanya pakai koordinat tabung ke bawah nih, r d theta. Jadi ini triple integral dz kali ini adalah r dr d theta. Ini adalah koordinat tabung ya, koordinat tabung namanya. Nah, baru kita masukkan tetanya dari berapa tetanya? 0 sampai 2 pi radian. Kemudian R-nya, jarinya 0 sampai 4 nih, 0 sampai 4. Kemudian Z-nya di alas 0, tinggi tabung itu 7, berarti bidang tutupnya adalah Z sama dengan 7. Kemudian sini DZ, R, dr, d theta. Kita cocokkan betul nggak nih? DZ, Z, DZ cocok ya. R, dr cocok. Theta, d theta. Lah, jelas sampai sini? Halo? Halo. Ini mengulang yang tadi yang saya jelas pagi tadi, ya. Sama ya, caranya selalu sama, ya. Nah, kemudian baru kita hitung volumenya berapa. Kita salin lagi. Di sini volume tabung sama dengan tadi apa? Tetanya 0 sampai 2 pi radian, kemudian jarinya 0 sampai 4, kemudian Z-nya dari 0 sampai 7, karena tinggi tabung 7. Nah, kemudian sini DZ, ini R, dr, d theta, sama ya. DZ, R, dr, d theta. Ini yang disebut D area tadi ya. D area itu yang ini. R, dr, d theta. Nah, kita masukkan satu-satu. Kalau theta, ini d theta, masuk sendiri sini d theta. Kemudian R, dari 0 sampai 4, ini ada apa nih? Ini ada apa nih? RDR. RDR. Karena ini independen ya. Tidak ada yang tambah atau kurang. Kemudian Z, 0 sampai 7, sini DZ. Karena harga batasnya semuanya konstan dan antara theta R, dr dengan DZ ini independen, tidak terikat, maka ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Masing-masing kerjaan sendiri dan untuk perkalian.
perkalian. Jelas ya? Nah, integral d theta, theta berapa? 0 sampai 2 pi radian. Integral dari r dr apa? R pangkat 1. R pangkat 1 dr adalah 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Ya. Jelas? R pangkat 1 dr adalah 1/1 tambah 1 ya 1/2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Agak batas 0,4. Integral dari Z agak batas 0,7. Nah, theta batas atas 2 pi, theta kurang theta batas atas kurang theta batas bawah. Theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0 kali setengah kali R kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat kali Z batas atas 7 dikurang Z batas bawah 0. Jadi hasilnya ini adalah 2 pi dikali setengah dikali 4 kuadrat 16 gitu ya dikali 7. Nah 2 ini bisa coret mana kan? Setengah sama 2 1 tinggal apa nih? Ini sama dengan 7 kali 16 apa? 7 kali 6 42 sama 4 7 kali 1 7 tambah 4 11 112 pi. Inilah volume tabungnya. Apakah benar volume tabung ini? Kita tes di sini. Nah, kita tes ini ya. Ini tesnya. Tes ini buram ya, jangan ditulis di sini. Ini tesnya, kita tes. Volume tabung apa? Di pelajaran di SMP, pi R kuadrat luas lingkaran kali tinggi. Betul enggak? Luas lingkaran alas kali tinggi. Jadi pi R-nya 4 pangkat 2 R kuadrat, tingginya 7. Nah, 16 kali 7 dari berapa? 112 ya. Pi. Sama dapatnya? Halo? Halo, sama dapatnya? Kok ada komen? Halo mahasiswa, sama enggak jawabannya? Nggak dijawab juga. Ya. Nah, sekarang Anda coba kerjakan yang terakhir tadi ini saya save dulu. Ya. Mana tadi yang soal? Nah, ini soal yang nomor terakhir. Mana tadi? Bukan ini. Ini. Nah, jadi coba nomor 5 Anda kerjakan sekarang. Ayo. Ayo dicoba nomor 5 ya. Nomor 4 sudah dijawab, tinggal nomor 5 lagi. Ini dengan syarat batas atau boundary condition Zx, 0 dan Z 0,y-nya sudah diketahui. Tidak selalu 0 ya, bisa ganti 1 atau apa. Oke, Anda tidak pernah dijawab nih susahnya. Baik, kita coba selesaikan nomor 5. Ya, untuk memudahkan ini kita copy aja ya. Pindah ke bawah. Oke, pindah. Nah, sekarang kita kerjakan. Nomor 5. Diketahui D kuadrat Z per do X do Y sama jalan yang tadi. Ya. Apa? Nomor 5. D kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, ini dulu kita kerjakan. Ini artinya do Z per do Y yang belakang tetap. Yang
diturunkan yang terakhir sini do per do X. Sebetulnya boleh terbalik ya, ini boleh terbalik. Sini do X, ini do Y boleh. X kuadrat Y. Kemudian si do X ini dikali silang. Apa jadinya? Do Z per do Y. Ya, tinggal do X-nya dikali silang jadi X kuadrat Y do X. Kemudian integral kiri dan kanan. Integral kiri dan kanan. Integral do, ingat integral do U, integral do Z, Z. Integral do Z per do Y, ya do Z per do Y. Sama dengan ini, karena ada X, Y ini yang enggak konstan, boleh keluar. Berarti Y integral X kuadrat dx. Ya, Y integral. Sehingga do Z per do Y adalah apa? Y kali integral ini X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Enak? Halo? Integral X kuadrat dx adalah, ini do X ya. Nah, ini udah kotor nih. Ya, ini adalah tadi apa? X kuadrat do X ya. Do X atau dx sama. Jadi integral X kuadrat do X adalah 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Jangan lupa, begitu do X hilang integralnya harus tambah FY. Kemudian ini semuanya dikali dengan do Y. Ya, dikali dengan do Y. Apa jadinya? Dikali dengan do Y apa? Tinggal do Z sama dengan, ini dikaliin dulu berapa nih? 1/3 S pangkat 3 Y. Ya. 1/3 S pangkat 3 Y dikali do Y. Kali do Y. Tambah FY kali do Y. Kemudian ini diintegralkan nih. Integral do Z adalah integral 1/3 X pangkat 3 Y do Y. Integral FY do Y. Oke? Nah, integral do Z, Z. Sama dengan, ini karena terhadap Y, berarti ini konstan nih. Di luar Y. 1/3 X pangkat 3 konstan, tinggal integral Y do Y. Tambah, ini adalah HY, enak. Integral dari FY do Y adalah HY. Ingat, ini masih ada si do Y ini ya. Begitu do Y hilang harus tambah GX. Ya. Ini boleh tulis Z, X, Y. Sama dengan 1/3 X pangkat 3 kali apa? Integral dari Y pangkat 1 do Y apa? 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Ingat, begitu do Y-nya hilang, integralnya harus ditambah, kalau do Y hilang, tambah GX. Sehingga Z, X, Y sama dengan 1/3 kali 1/2, 1/6, X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Sebenarnya kalau cari ini aja ya sampai sini stop. Tetapi karena diketahui syarat batasnya, ini ketahui syarat batasnya ini, maka harus dimasukkan sehingga benar punya fungsi nanti ya. Nah, sekarang kita salin dulu ya. Kita salin dulu. Syarat batasnya apa? Ini. Ini ZX X, 0-nya ya. Syarat batasnya ini sebut syarat batas. Atau dalam bahasa Inggrisnya tadi apa? Boundary condition ya. Boundary condition. Bound. Boundary condition. Ya, boundary condition itu syarat batas di mana Z
X, 0 diketahui berapa sini tadi? Jx, 0 adalah min 1/6 X pangkat 2. Min 1/6 X pangkat 2. Pangkat 2, sorry. Kemudian Z 0, Y adalah diketahui sini, sin Y tambah Y kuadrat. Sin Y tambah Y kuadrat. Ini given ya, diketahui. Nah, padahal yang baru kita peroleh adalah Jx, Y-nya ini. Apa nih? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Ya, ditambah GX. Betul ya? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat, HY tambah GX ya. Nah, sekarang ini dimasukkan. Masukkan nih. Z substitusi X, 0. Apa artinya? X-nya tetap X, Y-nya diganti 0. Y-nya ganti 0. Coba 1/6 kali X-nya tetap, X-nya tetap, Y-nya ganti 0. 0 pangkat 2. Ditambah H, Y-nya ganti 0. Tambah GX. Ini diketahui berapa? Ini diketahui Z dari X, 0 ini nilainya adalah min 1/6 X kuadrat. Ini kali 0 hilang kan? Ini kali 0. 0 kuadrat 0 ini habis. Tinggallah H0 tambah GX sama dengan ini. Sehingga kita dapat tentukan sini GX berapa? Min 1/6 X kuadrat. Ya, min 1/6 X kuadrat dikurang H0. Dikurang H0. Ini GX-nya. Nah, sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kemudian kita masuk Jelas, lagi ini. Z 0,Y-nya berapa? Ya. Z 0,Y artinya X-nya diganti 0, Y-nya tetap Y. Kita masukkan 1/6 kali X-nya ganti 0. 0 pangkat 3, Y-nya tetap. HY tetap ya. HY tetap. GX ganti G0. Ya, G0. Nah, ini diketahui sama dengan diketahui sini. Sin Y ya, sama dengan sin Y. Ini sama dengan sin, sama dengan sin Y tambah Y kuadrat. Sehingga ini kali 0 hilang, tinggal apa? HY tambah G0. Nah, G0 cari sini dulu. Berapa G0? Kalau GX sudah dapat ini, berapa G0 coba? Ya, dari sini kita dapat G0 sama dengan apa? Min 1/6 kali, nah, X-nya ganti 0 pangkat 2, kurang H0. Apa hasilnya? G0 sama dengan, ini kali 0 hilang, tinggal min H0. Min H0, betul enggak? Maka si G0 ini diganti ya. Jadi HY tetap, ini diganti apa? G0 sama dengan min H0. Min H0 sama dengan sin Y tambah Y kuadrat. Sehingga HY berapa? HY adalah sin Y tambah ya, sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. Ya, tambah H0. Oke? Beberapa ini salin yang jawabannya tadi ini tersalin yang sebelum dimasukkan harga boundary condition atau syarat batas, bahwa tadi hasilnya Zx, Y ya. Zx, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX. Sehingga Zx, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Betul nggak itu ya? Tambah HY. HY-nya apa? Ini salin nih. HY-nya adalah sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. Yaitu sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. Ini adalah HY ya. HY. Tambah GX. GX berapa sini?
Gx adalah min 1/6 X kuadrat kurang H0. Ya, ditambah dengan, tambahnya hilang ya. Ini adalah HY tadi. Gx-nya adalah min 1/6 X kuadrat kurang H0. Min 1/6 ya, min 1/6 X kuadrat ya. Min 1/6 X kuadrat tambah H0. Kurang H0, sorry. Tuh lihat. Kurang H0 ya. Min 1/6 X kuadrat kurang H0. Kurang H0. Kurang H0. Ini adalah Gx. Plus H0 min H0. Habis nggak? Plus H0 min H0. Coret. Tinggallah Zx, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah sin Y tambah Y kuadrat min 1/6 X pangkat 2. Inilah fungsi aslinya. Jelas? Kalau ini jelas ya. Tidak ada FY, tidak ada HY dan GX lagi. Sudah hilang. Itu fungsinya dalam X dan Y saja. Paham sampai sini? Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya. Ini Anda pelajari benar, diulang-ulang. Terus yang minggu lalu punya dicoba sama minggu ini. Mungkin di Januari saya kasih latihan lagi sama mantap ya. Mungkin soal baru lagi sebenarnya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menguasainya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu? Halo? Sejauh ini belum, Pak. Belum, Pak. Sebab mohon maaf ya, ada informasi sebenarnya banyak yang saya terangkan. Apakah saya terangkan terlalu cepat mungkin ya? Apa saya terang terlalu cepat? Ada jawab. Oke lah. Baik. Gimana ya, Pak? Kalau terlalu cepat pasti bilang sih. Ya. Sebaiknya gitu. Kalau Pak jangan terlalu cepat. Jadi tadi saya usahakan setelah dengar itu saya usahakan agak lambat, pelan-pelan, step by step. Kalau Anda tidak ngerti, sampai sini ngerti enggak? Ngerti terus lagi. Tahap berikutnya ngerti enggak? Terus lagi sampai terakhir itu. Jadi kalau Anda kurang jelas, diulang lagi enggak apa-apa saya. Enggak masalah. Ya, yang penting Anda mengerti, ya. Jadi sekarang Anda udah ngerti yang dari 5 contoh 5 soal latihan ini? Halo? Halo? Sudah, tadi Anda udah jawab. Halo, Oke Pak, lah. ya. Ya, makasih. Jadi harapan saya Anda pelajari benar ya. Sebetulnya yang penting itu ilmunya, nilai itu hanya formalitasnya aja ya. Artinya Anda lulus dengan ya lulusnya ada grade-grade-nya kan. Ada grade A, B, C ya. Ada yang plus, B+, B-, ya, A-, ya gitu. Yang paling penting itu Anda ngerti. Sehingga dari satu saat engineering-nya yang menggunakan kalkulus yang berhubungan dengan apakah di antara kalkulus 1, 2, dan 3 bisa terjadi. Ya. Sehingga ilmu-ilmu inilah yang mendukung untuk mencari segi engineering-nya, keteknikannya. Ya. Engineering itu keteknikannya. Keteknikannya itu pasti apakah kekuatannya diperiksa, apakah kalau keindahan itu desain ya. Kalau keindahan estetis itu desain. Karena Anda kan produk desain engineering. Kalau desainnya itu estetis keindahannya dari segi desainnya. Tapi dari segi kekuatan ya dan sebagainya itu adalah engineeringnya. Nah engineeringnya inilah yang banyak menggunakan kalkulus yang meliputi kalkulus 1, 2, dan 3. Sudah jelas sampai sini? Halo? Itu gunanya mengapa Anda belajar kalkulus 1, 2, dan 3. Kok banyak ya? Karena engineeringnya. Karena ini masuk di dalam teknik industri. Ya. Produk desain engineering ini di bawah, merupakan program di bawah jurusan teknik industri.
Teknik industri juga dapat mata kuliahnya kalkulus 1, 2, dan 3 juga sama. Jadi sama persis ya. Bedanya sama Anda belajar desain. Itu bedanya Anda dengan DKV. Kalau DKV desain komunikasi visual. Itu mereka mendesain dari segi keindahan. Mereka tidak menghitung segi engineeringnya. Ya. Ingat di dalam engineering pasti ada kalkulus. Alright? Any question so far? Hello. Ini saya Enggak, Pak. nanti saya bereskan dulu karena tadi ada yang tertimpa gitu. Mudah-mudahan bisa dari 2 file itu saya coba combine, nanti yang timpa dibuang ya. Kalau enggak ada, sebentar lagi ini akan berakhir, tinggal 2 menit. Ada yang masih mau tanya? Silakan. Halo? Nggak ada, Pak. Jadi di UAS Anda nanti ya mungkin berkisar seperti inilah model-modelnya. Kalau Fourier itu antara integral Fourier atau transformasi Fourier, salah satunya yang keluar ya. Kemudian yang ini adalah yang barusan terakhir ini, yang ZS, Y ini termasuk dalam PD parsial. PD parsial itu luas ya. Tapi yang kita uji yang model gini, kemudian ada syarat batasnya atau boundary conditionnya. Ya. Kemudian mencari volume. Volume itu ada 2 macam. Bisa double integral Z kali D area, Z D area, atau triple integral dV, D volume. Ingat ya. Saya pintas, kita ulang lagi. Mencari volume itu ada 2 macam. Yang pertama adalah double integral Z D area. Nah, D area-nya ada 2. Kalau Cartesiusnya dy dx atau dx dy, ya dx dy. Kalau Cartesius koordinat tabung r dr d theta. Kemudian yang kedua adalah volume adalah triple d dv, d volume. Nah, ini sama dengan apa tadi? dz kali d area. Nah, d area-nya sama seperti ini enggak? Seperti kasus ini sama. Ya, bisa Cartesius, bisa koordinat tabung ya. Ingat 2 itu ya. Bisa koordinat tabung. Jadi ini yang perlu Anda ingat. Nah, sampai sini jelas ya, mencari volume itu ada 2 cara ya. Untuk volume isi ya. Oke, minggu depan Anda sudah libur ya. Tanggal 23 Anda sudah libur. Maka perkuliahan kita ini untuk tahun 2021 berakhir hari ini. Tetapi kita sampai jumpa lagi di bulan Januari 2022 ya. Tahun 2022, tahun baru. Oke, saya ucapkan selamat Natal bagi yang Natal dan selamat tahun baru untuk semua. See you next Makasih, month, Pak. next year. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Tahun Pagi, baru Pak. juga, Pak. Makasih Pak. Siang Sampai Pak. jumpa tahun depan dan bulan depan. Sampai jumpa, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. Sama-sama. Bapak, makasih, Yuk, Pak. kita Sampai jumpa Pak. sampai jumpa. Baik, kita save dulu. Berarti ini tertutup ya.